Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Ausi dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai suatu produk yang dapat merubah kehidupan manusia, merubah lingkungan, dan sebagainya. Nah, produk apakah itu? Tolong disimak ya videonya. Tapi sebelum kita mulai, kira-kira teman-teman pada pernah kepikiran gak sih, apa jadinya dunia ini, apa jadinya lingkungan kita kalau semisal tempat pembuangan sampah tuh udah nggak ada? Pastikan lingkungan bakal lebih kotor, pencemaran tanah di mana-mana, sampah menumpuk kayak gambar di tengah ini. Nah, kalau udah kayak gitu, manusia harus lebih kreatif dong untuk mengurangi sampah-sampah yang ada untuk menggunakan kembali, mendaur ulang kembali. Nah, sampah-sampah tersebut, khususnya sampah organik yang berasal dari limbah rumah tangga, itu bisa dikurangi dengan cara membuat suatu produk multifungsi. Nah, gimana caranya? Produk apa kira-kira yang bisa dijadikan produk multifungsi tapi dari sampah? Ada nih teman-teman produknya namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim itu merupakan fermentasi bahan organik oleh mikroba alami. Terus bahan-bahan yang dipakai tuh susah nggak sih buat bikin ekoenzim ini? Enggak kok teman-teman. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim itu gampang banget dicarinya. Di kehidupan sehari-hari kita juga banyak kok. Yang pertama, bahan yang dibutuhin itu ada sampah organik. Sampah organik di sini ada kulit sayur, misalnya sisa sayur atau kulit buah. Kemudian ada gula aren, gula Jawa atau molase. Dan yang terakhir adalah air. Nah, untuk perbandingannya sendiri itu ada 3:1:10. 3 itu untuk sampah organiknya. 1 untuk air, untuk gula, gula aren atau molase, dan yang 10 itu untuk air. Kira-kira cara membuatnya seperti apa? Nah, yang pertama, kita memasukkan 300 gram sampah organik ke dalam botol 1,5 liter. Tetapi di sini disarankan untuk menggunakan wadah yang ukurannya lebih besar, yang diameter lubangnya lebih besar. Kenapa? Nanti ketika proses fermentasi yang akan menghasilkan gas, ekoenzim tuh nggak meledak. Jadi gasnya tuh bisa apa ya, lebih leluasa untuk berterbangan. Nah, yang kedua, tuangkan 100 gram gula Jawa atau molase ke dalam botol. Kemudian yang ketiga, tuangkan 1000 gram air ke dalam botol. Kemudian aduk hingga merata. Gula atau molasenya hingga merata. Dan yang terakhir, yang keempat, tutup botol dengan balon dan tunggu selama 3 bulan atau 90 hari. Nah, untuk tahap yang keempat ini opsional ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan botol yang 1,5 liter, jadi supaya gas yang dihasilkan nanti dapat uh, menguap dengan sempurna, dengan baik, dan tidak meledak, jadi saya menggunakan balon. Nah, untuk ekoenzim yang kemarin sempat saya buat sendiri, itu menggunakan bahan-bahan sisa kol, kulit wortel, kulit jeruk nipis, dan kulit alpukat. Oke, selanjutnya adalah mikroba. Nah, di tahap yang keempat ini, saat kita menunggu selama 3 bulan, terjadilah proses fermentasi pada ekoenzim. Nah, proses fermentasi itu menghasilkan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ada apa aja? Yang pertama ada Lactobacillus sp, dan yang kedua ada Lactococcus sp. Yang Lactobacillus ini merupakan bakteri fermentasi dari sisa kol. Sedangkan Lactococcus sp merupakan
bakteri dari fermentasi kulit jeruk. Nah, saya tanya itu kira-kira tuh cara makainya tuh gimana? Kita mau pakai enzim yang benar-benar air itu gimana? Nah, kita tuh perlu panen dulu nih teman-teman. Nah, untuk panennya sendiri itu gampang banget. Kita tinggal memisahkan antara ampas, sampah organik, dan air hasil fermentasi. Kemudian air hasil fermentasinya itu disimpan di wadah tertutup. Kemudian hasil ekoenzim yang baik, yang bagus, itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu beraroma khas seperti cuka. Nah, karena di sini saya menggunakan kulit jeruk juga sebagai bahan dari ekoenzim, jadi ekoenzim yang saya buat ini aromanya campuran seperti cuka dan jeruk. Tetapi yang aroma ini juga tergantung dari bahan-bahan yang kalian gunakan ya. Kalau yang kalian gunakan seperti kulit nanas, kemudian kulit jambu atau kulit buah-buahan apapun yang segar-segar, nah baunya juga akan menjadi lebih segar dan lebih harum, lebih manis gitu. Kemudian yang kedua, memiliki pH yang rendah. Nah, biasanya pH yang bagus itu mungkin sekitar 4, dan kalau ya, sekitar 4. Dan yang terakhir itu tidak terdapat belatung. Nah, jika terdapat belatung, kemungkinan ada terjadi kesalahan atau mungkin terkontaminasi oleh udara luar ketika di proses fermentasi. Nah, kemudian kira-kira ekoenzim ini tuh manfaatnya apa aja sih? Nah, di sini saya contohkan satu contoh manfaat dari ekoenzim, yaitu untuk menjadi pembersih alami. Jadi kita nggak perlu lagi nih pakai pembersih porsulen, pembersih lantai untuk membersihkan wastafel atau mungkin kloset kamar mandi atau mungkin lantai. Kita nggak perlu lagi nih karena kan bahan-bahan yang pembersih lantai seperti itu kan menggunakan bahan kimia dan memungkinkan untuk menjadi pencemaran air. Nah, kalau kita menggunakan ekoenzim kan bahannya lebih ramah lingkungan, kemudian bisa lebih hemat juga kitanya. Kita cuma butuh sampah untuk buat ekoenzim. Lebih, apa ya, friendly lah bahannya. Nah, dan yang terakhir, bahan apa aja sih yang kira-kira bisa kita gunakan yang layak untuk dijadikan ekoenzim? Yang pertama dari segi sampah organiknya nih ya. Yang pertama itu ada eh semua kulit buah dan sayur, kecuali yang sudah dimasak dan bertekstur keras. Yang dimasak tuh seperti yang udah dikukus atau mungkin direbus, itu nggak boleh. Termasuk yang busuk, kulit buah yang sudah busuk juga tidak boleh digunakan untuk ekoenzim. Dan yang kedua, itu bertekstur keras. Bertekstur keras di sini seperti kulit durian, kemudian sabut kelapa, kemudian singkong, itu juga nggak boleh ya teman-teman. Kemudian dari segi gula. Nah, gula yang dapat digunakan yaitu gula aren, gula lontar, gula kelapa, dan lain-lain, kecuali gula pasir, termasuk gula cair juga itu nggak bisa ya teman-teman dipakai buat jadi ekoenzim. Dan yang terakhir, air. Nah, dari airnya sendiri, itu kita bisa pakai air galon, air sumur, air isi ulang, dan air pump yang sudah didiamkan selama 24 jam. Atau minimal itu 24 jam ya teman-teman. Nah, kira-kira segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman jadi lebih tertarik, lebih ingin untuk mengurangi sampah dengan membuat ekoenzim. Nah, di sini saya memiliki slogan. Sebenarnya ini slogan untuk prodi saya sih, karena kami
anak-anak teknik industri semuanya membuat ekoenzim, jadi saya membuat slogan di sini Teknik Industri UAJ peduli lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.